17 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Arif Nur Rizky. Ini tentang dunia IT 20 tahun ke depan ya. Bagaimana dengan IoT Pak dosen? Oke, ini ke depan IoT seperti apa? Mungkin saya siapkan gambar juga lah. Siapa tahu perlu. Oke, nih. Nah, tapi nggak mau terus terang dulu ya, jujur. Ini IoT. Kalau Anda, teman-teman semua ngobrol sama operator telekomunikasi kita, ngobrol sama vendor-vendor peralatan telekomunikasi, bisa Motorola, bisa apa segala macam lah. Oke, IoT adalah pembawa rejeki paling besar buat mereka hari ini. Gitu. Jadi rezekinya si operator bukan dari pulsa. Maksudnya bukan dari pulsa manusia. Oke, manusia kan bayar beli pulsa ya, buat internet lah, ada kuota belajar lah, apa segala macam. Kuota belajar aja udah berapa? 12 triliun tuh. Jangan khawatir. Kuota belajar yang diberikan oleh Mendiknas pada Anda semua buat belajar itu 12 triliun jumlahnya. Totalnya sekitar 12 triliun, pulsanya sendiri kalau nggak salah sekitar 7 apa 8 triliun. Pokoknya ordernya triliunan diberikan pada operator. Tapi kalau mau jujur, duit yang lebih gede dapatnya bukan dari pulsa tapi dari IoT. Jadi kedepannya ini IoT bakal gede banget, dan ini IoT naik terus loh, jangan khawatir, IoT naik terus. IoT seperti apakah yang memberikan rezeki buat operator? Tapi sebenarnya gini ceritanya. Jadi IoT kasih duit banyak ke operator, konsekuensi yang terjadi adalah usaha atau bisnis di dunia IoT itu naiknya gila-gilaan. Konsekuensinya adalah mereka butuh orang banyak yang ngerti IoT. Kira-kira kayak gitu. Oke. Dan sayangnya banyak kampus ngajarnya salah. Ngajarnya adalah lebih ke sensornya, ke Arduino-nya atau ke ESP8266-nya aja. Jadi bagaimana sensor kerja, bagaimana kita bisa ngirim data hasil sensor ke ujung sebelah sana. Jadi mikirnya IoT lebih ke arah sensor. Ya betul, IoT ada sensornya ya. Jadi kalau Anda lihat IoT, Anda bisa lihat video-video saya di playlist Internet of Things ada. Di situ banyak tentang sensor segala macam. Oke, jadi iya betul, satu hal kita punya sensor banyak di sini, dan ini nanti kita akan sensing. Ini dunia nyata, dan ini ada Arduino lah, ini ada Arduino, ada Raspberry Pi, Raspi, ada ESP8266 dan sebagainya ya. Dan ini kita akan banyak ngambil sensor kondisi dunia nyatanya pakai peralatan-peralatan seperti ini, kemudian dikirim lewat internet. Di sini internet kemudian masuk ke server, titik, selesai. Jadi kebanyakan dosen di kampus ngajarnya yang ini. Oke. Nggak terlalu salah, ini mungkin sekitar 60% dari IoT adalah seperti ini. Jadi urusannya bagaimana ngambil data, coding, kirim ke server, dan di sini ada internet, ada yang lebih keren lagi bisa pakai LoRaWAN di sini dan sebagainya. Jadi kita ngirimnya bisa macam-macam. Ini IoT yang 60% IoT kira-kira kayak gini lah. Jadi cuman sebagian besar dosen tidak sadar bahwa di balik IoT ini kunci besarnya bukan di sini sih sebenarnya. Ini cuma ngambil data doang. Kunci besarnya adalah processing data yang di sininya. Ini jarang diajarin. Jadi setelah data dikumpulin di server, kita harus melakukan data analisis atau data science. Tujuannya cuma dua sih sebenarnya, untuk klasifikasi. Ke bahasa Indonesia aja ya, klasifikasi. Dan satu lagi adalah untuk dukun.
Prediksi atau forecasting. Gitu ya. IoT yang sekarang menghasilkan duit, contoh paling sederhana adalah tol. Itu ngasilin duit. Jadi kan itu ada e-money segala macam buat bayar tol, itu semua pakai peralatan-peralatan seperti ini, terus dikirim ke server dan melakukan transaksi duit. Jadi ada tol, ada fintech, ada urusan perbankan lah, ATM segala macam, ATM yang automatic teller machine itu yang bank-bank segala macam, itu IoT semua kategorinya. Jadi makhluk-makhluk itu IoT semua. Terus kalau kita bayar di Alfamart, Indomaret segala macam, IoT lagi. Terus kalau ada CCTV segala macam, IoT lagi. Jadi itu IoT banyak banget dan itu duitnya gede banget sekarang. Oke, beres ya. Nah, kesalahan fatal di kampus-kampus hanya dari sini sampai ke server, titik, selesai, habis. Kebanyakan dosen-dosennya tidak ngajarin makhluk yang di belakangnya ini. Ada kemampuan data analisis, data science segala macam. Dan ini harusnya diajarin ke dunia IoT juga. Karena IoT nilainya akan jauh lebih tinggi lagi kalau kita bisa melakukan klasifikasi sama operasi perdukunan. Kita bisa prediksi, forecasting segala macam. Contoh paling sederhana buat forecasting adalah BMKG, meteorologi geofisika. Jadi dia pasang banyak sensor, dia bisa tahu suhu, kelembaban, arah angin, kecepatan segala macam, kemudian bisa prediksi kapan hujan dan sebagainya. Ini yang dibutuhin. IoT yang ini yang dibutuhin sebetulnya. Jadi kalau Anda stop sampai sini, belajarnya masih belum selesai. IoT yang benar harus terus sampai ke data analisis sama data science-nya. Masalah paling besar adalah masuk ke dunia sininya, ini datanya adalah data time series. Data time series. Ini yang bikin pusing kepala. Karena sebagian besar data science yang ada, yang kalau kita masuk ke dunia data science, data analisis, kebanyakan bukan data time series yang dianalisa. Jadi lebih bukan data yang berubah terhadap waktu. Jadi datanya udah fix, kita mau analisa. Oke, misalnya foto, ini fotonya siapa. Jadi itu nggak ada time series itu. Itu cuman klasifikasi sama prediksi biasa aja. Nah ini susah ini, data time series lebih susah, gitu ya. Jadi kira-kira IoT yang ini yang kalau bisa belajar sampai level ini yang akan dahsyat sekitar 20 tahun mendatang. Jadi ujungnya tetap aja data science sih. Kedepannya, lu mau IoT kayak, lu mau cyber security kayak, mau apa, data science ujungnya. Dan data science susah kalau IoT itu, data science susah karena dia time series. Cyber security juga sama, termasuk sulit karena time series juga datanya. Gitu. Terus ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan buat Mas siapa tadi? Arif Nur Rizky tentang IoT. Seperti apa. Dan ini prospeknya gede banget sih hari ini.